subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasi. Sejumlah daerah telah mulai menggelar persiapan dan uji coba sekolah tatap muka ini. Memang sudah banyak daerah yang sudah melakukan proses pembelajaran tatap muka, Syafa. Terutama di kawasan zona hijau dan juga zona kuning yang dinilai lebih aman begitu ya? Betul, sebenarnya masih ada pro dan kontra di sana karena masih ada juga orang tua yang masih khawatir dengan masuknya anak mereka ke sekolah tatap muka begitu karena masih ada penyebaran COVID-19 di luar sana. Mengingat banyak guru yang juga belum divaksin dan untuk vaksin COVID-19 saat ini juga hanya untuk dewasa saja, anak-anak juga belum divaksin. Belum ya? Menyeluruh. Baik, dan juga sementara pemirsa ini terkait dengan sekolah tatap muka, sementara belum seluruh tenaga pengajar mendapatkan vaksinasi seperti yang dikatakan oleh Syafa tadi. Kita akan bahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Profesor Zubairi Jurban. Prof, apakah memang IDI sudah setuju untuk pembukaan sekolah tatap muka saat ini di semua daerah? Iya, mengenai setuju atau tidak itu sebetulnya begini. Setuju kalau sudah turun sekali. Itu kan rencananya masih agak lama. Jadi kalau positivity rate kurang dari 5%, setuju. Kalau dengan kondisi sekarang, Prof, kita kaitkan dengan kondisi sekarang, sudah tepatkah dibuka sekolah tatap muka? Oke, kondisi sekarang di satu pihak memang terjadi penurunan. Ini saya buka saja ya. Silakan, Prof. Di satu pihak terjadi penurunan, rumah sakit tidak terlalu penuh lagi. Kemudian namun ternyata persentase kasus positifnya masih tinggi banget. Untuk Indonesia itu rata-rata sekarang 21,9%. Jadi artinya untuk saat ini keputusan membuka sekolah tatap muka sudah tepat atau belum, Dok? Mengingat masih tinggi begitu. Kalau sekarang dibuka nggak boleh, mestinya tidak tepat kalau sekarang. Kalau sekarang dibuka dengan positivity rate 21,9%, itu berarti risiko penularan antar siswa tinggi. Jadi risiko penularan antar siswa itu aman, rendah kalau positivity rate-nya kurang dari 5%. Meskipun jumlah siswa dalam satu kelas dikurangi dan juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di sekolah, Prof. Iya, itu kalau standarnya walaupun kurang dari 5% juga masih harus mematuhi protokol. Namun kalau misalnya dibukanya nanti setelah kurang dari 5%, tentu bagus sekali sih, saya setuju banget. Dan masalah lain adalah Prancis, untuk diketahui Prancis dan Yunani. Sekarang ini ICU-nya mulai naik lagi penuh, sehingga dari Paris itu harus dipindahkan ke kota yang lain. Dari Athena, ibu kota Yunani, ICU-nya karena penuh, jadi dirujuk ke kota-kota di Yunani yang lain. Jadi tadinya ada kecenderungan dunia pada bulan Januari dibanding bulan Februari itu turun dalam satuan gabungan 2 minggu itu turun 50% dan turun drastis. Namun akhir-akhir ini di beberapa negara mulai naik lagi. Bahkan di Perancis sekarang lockdown. Baik, Prof, kita bicara per daerah, bukan dalam skala nasional. Misalnya ada daerah yang sudah menjadi zona hijau, bahkan ada daerah mungkin yang tidak ada kasus COVID-19, nol kasus begitu misalnya, dan sudah dilakukan proses belajar tatap muka. Bagaimana, apakah itu memang aman atau bagaimana? Tetap tidak aman? Iya, setuju aja. Setuju. Jadi memang benar per provinsi, per daerah. Jadi kalau kurang dari 5%, monggo. Kurang dari 10%, amat sangat hati-hati. Lebih dari 10%,
saran saya jangan dibuka, belum waktunya. Oke, berarti aman ya. Kemudian harus ada opsi pilihan dari orang tua. Oke, tapi bagaimana dengan tenaga pengajar meskipun mereka sudah masuk zona hijau misalnya, tapi bagaimana dengan tenaga pendidik yang sama sekali belum divaksin, Prof? Iya, jadi begini, pada anak-anak itu kalau terinfeksi hanya sebagian kecil yang sakit. Namun sebagian kecil yang sakit ini terjadi penularan antar siswa, kemudian nular ke guru, ke orang tua di rumah. Jadi itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau untuk guru, tolong diingat, walaupun sudah divaksinasi, kekebalan itu baru muncul lumayan kalau sudah kira-kira sebulan setelah vaksinasi kedua, setelah suntikan kedua, itu baru punya daya lindung. Jadi memang harus tetap hati-hati dan memang jangka panjang pun sebaiknya guru siswa tetap pakai masker, kemudian sering cuci tangan. Dan satu lagi yang penting, sekolahnya jangan penuh. Jadi kalau misalnya jam 8 sampai jam 2 biasanya, maka sebaiknya sekarang ya jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 saja, kemudian ganti kelas yang lain, artinya siswa itu pulang. Kemudian lebih baik lagi kalau setiap 1 jam siswa keluar sebentar ke halaman, senam sedikit, 5 menit, 10 menit, kemudian masuk kelas lagi. Baik. Dan juga tidak boleh meminjamkan ballpoint maupun alat tulis yang lain. Baik, Prof, lantas apa yang harus dilakukan untuk menekan angka positivity rate ini sehingga kemudian proses belajar mengajar tatap muka akhirnya bisa dilakukan dengan aman? Iya, sebetulnya yang dilakukan pemerintah itu kebijakannya selalu bagus, tertulis bagus, namun pelaksanaan di lapangan seperti juga ditekankan oleh Presiden itu implementasinya kurang baik. Misalnya bahkan sekarang ini saja itu KRL dari mana itu Bekasi, Cikarang ke Jakarta pulang balik ataupun dari Jakarta ke Depok, Bogor pulang balik itu kalau pada jam tertentu, pagi-pagi jam kerja ataupun sore jam 5, jam 6 itu berdesakan penuh. Jadi itu dulu tolong ditertibkan untuk karena begitu penularan di luar, jadi positivity rate-nya tinggi karena tadi tidak didisiplinkan, maka akan mempengaruhi sekali penularan di sekolah. Baik, Prof, terakhir singkat saja, idealnya proses belajar tatap muka ini berapa jam maksimal, Prof? Iya, idealnya mulai dengan separuh saja, 50% dari jam sekolah biasa, kemudian kelasnya juga jangan diisi penuh, namun kira-kira 50% dari jumlah siswa yang biasa. Baik. Kemudian harus sering-sering ke halaman untuk senam sedikit. Baik, setengah hari dari hari biasanya. Terima kasih, Prof, untuk informasinya bersama kami. Selamat siang, Prof.